bersama aku Dian Sri Utami. Di sini aku pengen mereview materi mata kuliah mengenai praktek mengetik dan simulasi perkantoran. Langsung aja yuk kita masuk mereview materinya. Materi yang pertama kita akan membahas mengenai simulasi tata cara menerima tamu. Pedoman praktiknya yang pertama yakni 1. Menyapa selamat pagi, siang, sore, atau malam disesuaikan dengan waktunya. Lalu yang kedua, menyapa dengan sebutan Bapak, Ibu, Tuan, atau Nyonya. Dan tidak diperkenankan untuk menyapa menggunakan Om atau Tante, atau Jeng, atau sebagainya. Yang ketiga, jika tamu tersebut sudah dikenal harus disebutkan namanya. Jadi ketika kalian ada tamu datang lalu bernama Bapak Sukri, kalian juga menyebut namanya dengan Bapak Sukri. Lalu yang keempat, sambutlah setiap tamu yang datang dengan salam. Yang kelima, jangan lupa menanyakan keperluan tamu dan mempersilahkan tamu mengisi buku atau kartu tamu. Itu sekian 5 poin dari materi yang pertama. Lalu lanjut materi yang kedua, yakni mengenai simulasi pengelolaan rapat. Salah satu tugas sekretaris adalah membantu mempersiapkan rapat, baik yang diadakan di kantor maupun organisasi luar lainnya. Rapat secara umum dapat diartikan sebagai pertemuan antara sejumlah orang atau kelompok untuk membicarakan atau membahas suatu hal atau mengenai masalah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan rapat, di antaranya yang pertama, menyusun agenda rapat. Yang kedua, membuat dan mengirimkan surat undangan rapat, dapat melalui email atau melalui hard file. Lalu yang ketiga, tempat pertemuan. Yang keempat, menyusun sambutan untuk pimpinan. Yang kelima, menyusun notula. Lalu, tata letak ruang rapat sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis yang pertama yaitu letak ruang rapat U-shape. Jadinya posisi pimpinan itu ada di ujung, lalu kursi dan meja itu mengelilinginya seperti bentuk O. Lalu yang kedua yakni bentuk T3 style. Di depan ada meja panjang, di mana di situ ada pemimpin-pemimpin atau orang yang dianggap memaparkan materi rapat, lalu di belakangnya kursi-kursi berjajaran. Lalu yang ketiga, banquet style. Banquet style ini seperti meja-meja di kantin. Jadi di depan itu ada latar pemimpin, lalu yang di belakang ini ada tiga baris, di mana baris itu saling berhadapan satu sama lain. Lalu yang keempat, classroom style. Di sini seperti bentuk kelas pada umumnya, yakni ada satu pemimpin itu ada meja panjang di depan, lalu di belakangnya semua menghadap ke pemimpin seperti itu. Lalu yang selanjutnya conference style. Jadi di sini seperti persegi panjang, meja persegi panjang, di mana ujung dan ujung ini biasanya diduduki oleh satu atau dua orang, lalu kanan kirinya berjajaran. Seperti U-shape, cuman dia jadi satu semua mejanya. Itu sekian dari materi 2. Sekarang kita lanjut ke materi 3 mengenai simulasi pembuatan notulen. Notula adalah catatan atau laporan hasil pembicaraan atau keputusan dalam rapat atau pertemuan. Notula sendiri dibedakan menjadi 2 macam, yakni notula harfiah dan notula rangkuman. Tujuan pembuatan notula. Yang pertama, maksud pembuatan notula adalah agar apa yang telah dibahas dalam rapat dapat menjadi acuan bagi rapat selanjutnya. Yang kedua, notula dapat juga untuk melihat perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu. Notula dapat dibagikan kepada seluruh peserta rapat bila telah disetujui oleh pimpinan. Lalu yang ketiga, notula dibuat oleh sekretaris organisasi atau seseorang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas itu dan posisi duduknya dekat pimpinan, agar sekretaris dapat menebar pandangan ke seluruh peserta. Notula rapat biasanya berisi yang pertama judul, lalu hari dan tanggal, tempat, moderator, topik rapat atau topik diskusi, peserta, jumlah peserta, susunan acara,
jalannya rapat mulai dari pembukaan, inti, hasil, sampai penutup rapat. Lalu yang selanjutnya mengetahui pimpinan rapat, dan di situ ada not tulis dan ada tentangan pemimpin rapat. Itu sekian dari materi yang ketiga. Sekarang kita masuk ke materi yang keempat, yakni mengenai simulasi pengelolaan inventaris kantor. Pekerjaan kantor membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut jenisnya, sarana dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama, sarana berupa alat, lalu yang kedua, sarana berupa informasi. Prasarana menurut Kamus Besar KBBI merupakan segala sesuatu yang merupakan penunjang umum terselenggaranya suatu proses. Prasarana perkantoran dapat dibagi menjadi dua kelompok penting. Yang pertama yakni perabot dan tata ruang, dan yang kedua adalah kondisi fisik. Dalam sarana prasarana ada yang dinamakan kartu inventaris ruangan. Kalian bisa mencari sendiri mengenai bagaimana contoh kartu inventaris ruangan. Sekian materi dari materi 4, kita lanjut ke materi 5 ya, mengenai mendesain layout office. Menurut Gi, tata ruang kantor adalah penentuan mengenai kebutuhan-kebutuhan ruang tentang penggunaan secara terperinci dari ruang ini untuk menyiapkan suatu susunan yang praktis dari faktor-faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan kantor perkantoran dengan biaya yang layak. Tujuan membuat tata ruang kantor ini ada 6. Yang pertama, pekerjaan kantor itu dalam proses pelaksanaannya dapat menempuh jarak yang sependek mungkin. Yang kedua, rangkaian aktivitas tata usaha dapat mengalir secara lancar. Yang ketiga, segenap tata ruang dipergunakan efisien untuk keperluan pekerjaan. Yang keempat, kesehatan dan kepuasan bekerja para pegawai dapat terpelihara. Yang kelima, pengawasan terhadap pekerjaan dapat berlangsung secara memuaskan. Dan yang keenam, pihak luar yang mengunjungi kantor yang bersangkutan mendapat kesan yang baik mengenai organisasi tersebut. Jenis tata ruang kantor sendiri dibagi dua, yakni terbuka dan tertutup. Tata ruang terbuka yaitu ruang pimpinan dan para pegawai berada dalam satu ruangan terbuka tanpa adanya sekat pemisah. Jadi kalian bisa membayangkan sendiri ya, dalam satu ruang tersebut, ruang pimpinan pegawai itu tanpa sekat dan tidak adanya pemisah. Jadi pengawasan oleh pimpinan lebih mudah, namun juga ada kekurangannya juga, yakni dapat merendahkan moral, ketidaknyamanan bagi para pekerja. Lalu yang kedua yakni tata ruang tertutup. Susunan tata ruang ini dibagi dalam kamar-kamar atau ruangan terpisah. Kamar atau ruangan ini pada umumnya dipisahkan berdasarkan pelaksanaan fungsi tiap-tiap seksi atau bagian. Keuntungan tata ruang tertutup ini yakni moral pekerja atau staf terjaga, kenyamanan untuk para pekerja, ini masih banyak yang lain. Namun kelemahannya juga salah satunya ini pengawasan lebih sulit dilakukan karena terhalang oleh penyekat atau cahaya sulit masuk dan lain sebagainya. Untuk contoh dari kantor tata ruang terbuka tertutup, kalian bisa mencari sendiri ya di internet. Lalu selanjutnya kita masuk ke materi ke-6, yakni mengenai simulasi pengaturan perjalanan dinas pimpinan. Hal yang perlu dilakukan dalam merencanakan perjalanan pimpinan pertama-tama adalah meninjau peraturan-peraturan organisasi di mana sekretaris bekerja tentang perjalanan. Peraturan-peraturan dimaksud adalah siapa yang bertanggung jawab, mulai dari akomodasinya, bagaimana cara pembayaran tiketnya, berapa jumlah uang perjalanan, dan hal yang lain yang menyangkut perjalanan dinas tersebut. Lalu, perjalanan dinas sendiri tidak lepas dari menyusun jadwal perjalanan dinas dan acara pimpinan, yakni membuat timetable. Bagaimana jadwal dari pimpinan tersebut akan berlangsung ketika melakukan perjalanan dinas, mulai dari pagi sampai menjelang istirahat sampai menjelang tidur, itu sudah ada timetable-nya karena ini kegiatan dinas. Untuk cara menyusun perjalanan dinas, kalian bisa sendiri untuk
mencarinya di internet ya. Lalu materi yang ketujuh, simulasi pengenalan telepon. Hal yang perlu dilakukan dalam pengenalan telepon yakni siapkan form lembar penerimaan telepon, isi lembar penerimaan telepon ketika kalian mengangkat telepon, sapa dengan cara profesional, memakai bahasa yang baik dan benar, berikan identitas diri yang jelas siapa kalian, pastikan dulu siapa yang menjadi lawan bicara kalian. Jangan lupa kalian selalu menyebutkan nama kalian dan memanggil siapa lawan bicara yang kalian tuju. Ciptakan kesan tenang, ciptakan bahasa dan suara yang sopan. Itu dia ke-7 materi yang sudah saya berikan. Untuk selanjutnya kalian bisa melihat contoh-contoh dari materi yang sudah saya sebutkan. Terima kasih, selamat menonton. Silakan duduk Ibu, selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Aduh, bentar-bentar Mbak. Silakan duduk Ibu. Baik Mbak, maaf saya mau tanya mengenai pembangunan gimana ya? Mohon maaf, Mbak mau tanya. Mbak, Maria, saya lagi make up kan? Maaf Mbak, mau tanya pembangunan gimana ya? Ini saya lagi sibuk. Silakan duduk Ibu. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, saya mau ketemu sama Bapak Ian. Pak Lian siapa ya Bu? Di sini Pak Lian ada dua, satu bagian keuangan, satu bagian hari raya pemasaran. Yang saya mau ketemu yang bagian. Selamat pagi, Ya Mbak. silakan duduk. Saya mau ketemu sama manajer bagian pemasaran. Bapak siapa? Saya itu loh, Bapak. Aduh Mbak, kasih apa sih? Saya tuh lagi sibuk kerja tahu ini. Itu loh Bapak, manajer. Ya siapa namanya? Itu loh Mbak yang bapaknya tinggi. Mbak, yang di sini tinggi itu banyak ya. Yang jelas dong Pak siapa? Masa nggak tahu? Saya juga belum tahu nama lengkapnya Pak Rian siapa gitu. Lian di sini ada dua loh Mbak. Itu loh Mbak yang Pak Rian bagian pemasaran perusahaan ini. Aduh Mbak, Pak Lian itu banyak loh di sini. Selamat pagi Ibu, di luar ada Ibu Dian Sri Utami mau ketemu Ibu dari PT Rencana Jaya. Oke, terima Selamat pagi Ibu, di luar ada tamu yang sedang menunggu. Siapa ya?